Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Lanjut, jaringan pada hewan itu ada beberapa jaringan, yaitu epitelium. Di situ ada jaringan itu pembatas atau selapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan. Nah, jaringan epitelium itu biasanya berada di luar. Terus juga dia membatasi. Kalau yang membatasi itu disebut endotelium, kalau yang membatasi rongga disebut mesotelium. Nah, di sini ada ciri-ciri jaringan epitelium. Biasanya dia tersusun rapat, tidak ada ruang atau sel, mengandung pembuluh darah. Terus mendapat makanan dari kapil darah yang terdapat pada jaringan ikat. Klasifikasinya di sini ada epitelium pipi berlapis, epitelium kubus selapis, epitelium transisional, epitelium batang berlapis, terus epitelium pipi selapis, epitelium batang selapis. Epitelium selapis ini terdiri atas yang tadi berbentuk pipi, biasanya bersifat permeabel, prosesnya difusi oksigen maupun CO2. Biasanya dia sebagai filtrasi atau penyaringan darah pada proses pembentukan urin. Lanjut ke kedua, epitelium kubus selapis. Epitelium kubus selapis ini biasanya terdiri atas lapis sel berbentuk kubus. Terus saluran kelenjar ludah biasanya terdapat di saluran kelenjar ludah, keringat, ataupun pada saluran ginjal. Dia berperan sebagai sekresi atau absorpsi. Ada juga epitelium batang selapis. Terdiri atas lapis sel berbentuk panjang, fungsinya gerakan aktif molekul. Nah, di sini ada saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus itu, serta pada kelenjar diselingi sel atau goblet. Dia memiliki silia, rambut, misalnya terdapat pada lapisan sebelah dalam rahim. Epitelium batang berlapis semu. Dia melekat pada membran dasar, biasanya terdapat nukleus pada ketinggian yang berbeda. Terus misalnya pada bagian saluran pernafasan itu fungsinya untuk mengeluarkan debu yang terpakat pada lendir atau paru-paru. Ada epitelium berlapis. Nah, kalau epitelium berlapis ini terdiri banyak lapisan sel, dan sel ini berbentukan pipi. Terus berlapis juga paling tebal, paling sesuai untuk fungsi perlindungan, membentuk epidermis kulit, misalkan di dalam mulut, esofagus atau vagina. Epitelium kubus dan batang berlapis, misalkan di jaringan kelenjar susu, kelenjar ludah, atau pangkal esofagus. Dia berperan sebagai sekresi. Di sini epitelium transisional pada organ urinari atau urin, misalkan pada ureter dan bagian dalam ginjal untuk pembagian proses pembuangan urin. Terus untuk dia impermeable, tidak dapat ditembus, sehingga urin tidak menembus dinding kantong kemih. Ini ya fungsi dari epitelium transisional. Misalnya epitelium kelenjar. Lanjut, kalau kelenjar itu biasanya dia menghubungkan antara kelenjar permukaan epitelium menghilang, contohnya pada kelenjar tiroid. Biasanya dia hasilnya sekresi eksorin, misalnya langsung ke permukaan epitelium. Ada bentuk-bentuk dari kelenjar eksokrin. Ada tubular, tubular mulu, tubular cabang, sama alveolar. Alveolar cabang, tubular alveolar. Jaringan ikat, biasanya jaringan ikat itu fungsinya fibroblast ya, mensekresikan protein. Ada makrofag, pembentukan tidak teratur, dia khususnya di pembuluh darah. Sel tiang, menghasilkan substansi heparin, histamin. Kalau sel lemak, dia untuk menyimpan lemak. Sel darah putih untuk melawan patogen.
Biasanya jaringan ikat ini dia fungsinya untuk mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu dia memberi bentuk organ dalam, misalkan kelenjar limfa nih, terus juga menyokong, menghubungkan elemen-elemen dari seluruh lain. Serat menyelubungi serat otot, jaringan bawah kulit, terus juga jantung dan rongga paru membentuk member disebut mesenteris. Jaringan ikat padat. Kalau ikat padat itu biasanya dia ciri-cirinya berserat padat, tersusun dari serabut kolagen yang padat, dia bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Ini kan padat tak teratur berarti elastis dia. Jika ikat padat teratur mempunyai pola yang teratur pada tendon yang bukan dengan tulang. Kalau tulang lawan disebut dengan kartilago, itu merupakan jaringan tulang lawan biasanya berada pada anak, berasal dari jaringan embrioner yang disebut mesenkim. Biasanya tulang lawan itu ada tiga, tulang rawan hialin, elastik, fibrosa. Kalau hialin dia memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman. Kalau elastis dia tersebar dalam nyata seperti pada tulang rawan hialin. Kalau fibrosa lakunnya bulat atau bertelur dan berisi sel-sel kondrosit. Tulang osteon atau biasanya tulang sejati. Kalau osteon ini terdiri dari tulang-tulang osteosit. Dia bersifatnya lebih keras daripada tulang rawan. Osteosit ini atau osteoson dibentuk dalam osteoblast. Fungsinya sebagai penyokong tubuh pelindung organ-organ dalam. Nah, di sini ada jaringan otot ya. Jaringan otot itu seratnya mengandung filamen atau aksin di sebelah gerak aktif. Nah, jaringan otot ini tersusun dari atasan menuju mifibiorin. Biasanya ini jaringan otot ini ada 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita langsung ke otot polos. Biasanya otot polos itu dia memiliki gendong 320 mm. Terletak di bagian tengah sel. Kontraksinya itu otot polos itu di bawah pengaruh kesadaran. Misalkan di otot influenter. Biasanya dia langsung tidak menimbulkan kelelahan, karena otot polos itu kan biasanya kita kan bekerja secara tidak sadar. Biasanya ada di saluran pencernaan. Kalau otot lurik itu panjangnya silinder panjang dan tidak bercabang. Panjang selnya sekitar 3-4 cm. Dia memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi kalau otot lurik. Kalau otot polos kan cuma di tengah, kalau otot lurik cuma di tepi. Kontraksi otot ini di bawah kesadaran. Kalau otot polos kan tanpa kesadaran. Kontraksi otot lurik cepat dan kuat serta dapat menimbulkan kelelahan. Misalkan kita berlari menggunakan kaki, nah itu menggunakan otot lurik. Otot lurik juga melekat di bagian rangka, jadi terdapat di kaki, tangan, sebagainya. Sedangkan otot jantung ini, ciri-ciri otot jantung ini menyerupai otot lurik. Nah, otot jantung membentangkan rantai dan sering bercabang 2 atau lebih bentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah. Kalau otot polos kan cuma 1, kalau otot jantung kan dia bercabang tapi mempunyai 2 atau 1 atau 2. Dia sel otot jantung itu bersarafi oleh sistem saraf autonom. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran dan tidak menimbulkan kelelahan juga ya. Kan kalau otot jantung kan kita merasa tapi tidak merasa lelah, karena yang bekerja hanya otot jantung.
Nah, lanjut ke organ pada hewan. Nah, organ ini merupakan bagian tubuh yang disusun oleh beberapa jenis jaringan yang terorganisasi dan saling berikatan dengan lainnya. Dinding lambungnya tersusun dari jaringan otot, saraf, ikat, darah, juga epitel. Strukturnya itu berfungsi untuk menyimpan dan memproses makanan. Sama aja kayak tadi ya, prosesnya ada epitel selapis, epitel kubus. Nah, ini adalah penyebab dari jaringan. Ini penyebabnya dari faktor genetik sel kanker yang diwariskan ke generasi berikutnya pada setiap mutasis. Karsinogen. Zat kimia bersifat karsinogenik karena dia berinteraksi langsung dengan molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Nah, kalau resistensi bawaan, misal manusia mempunyai resistensi bawaan terhadap berbagai faktor yang menyebabkan kanker karena dia masuknya ke jaringan, ke otot. Nah, bisa aja banyak penyebabnya, bukan ini faktor salah satunya adalah penyebabnya kanker. Kalau misalnya jaringan itu biasanya jatuh terus memar, nah itu dari jaringan ikat terjadi benturan jaringan ikat. Itu ya. Sekian part 2 jaringan hewan dan fungsinya dan strukturnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.